Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai doktrin Allah. Jadi betapa pentingnya doktrin ini, doktrin Allah diajarkan kepada semua orang Kristen. Harus memahami Allah yang benar. Dan bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang yang ada di dunia perlu untuk memahami bahwa adanya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Baik, kita akan melihat ada beberapa poin penting, dan dalam hal ini saya memberikan ada beberapa tokoh yang telah menyatakan bahwa Allah dari definisi yang mereka mempelajari, mendapatkan beberapa perpustakaan ataupun mempelajari beberapa hal penting, dan mereka simpulkan Allah itu seperti apa. Oke, yang pertama adalah menurut A.H. Strong, dia berpendapat bahwa Allah adalah roh yang tak terbatas dan sempurna. Nah ini, jadi dia mengatakan bahwa Allah itu roh dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu tak terbatas, dan dia itu sempurna, mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, dan dia melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Ini yang perlu kita tahu, mengetahui. Dan saya sepaham dengan A.H. Strong, dan dia mengatakan sesuai dengan iman saya bahwa Allah kita itu roh, dan Allah apa yang dia kerjakan itu tak terbatas dan sempurna. Selanjutnya adalah menurut Herman Hoeksema, Allah adalah pribadi yang esa. Nah ini, Allah itu pribadi yang esa yang tak terbatas. Dan di dalam keesaannya Allah, Yesus dan Roh Kudus yang adalah satu kesatuan keesaannya, mereka berkarya untuk manusia, berkarya untuk semua ciptaannya, dan mereka menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk saya dan Bapak Ibu, semua manusia di dunia ini. Allah yang esa yang menciptakan. Jadi Allah, Yesus, Roh Kudus, ketiganya terlibat untuk menciptakan segala yang ada di dunia ini. Dan saya juga sepaham dengan Herman, karena dia mengatakan Allah itu pribadi yang esa, tak terbagi, mutlak rohani semata, tak terbagi. Jadi bukan Allah sendiri, bukan Yesus sendiri, dan bukan Roh Kudus sendiri, tapi mereka adalah satu kesatuan esa yang berkarya untuk manusia. Selanjutnya itu menurut C.O. Baswell mengatakan bahwa Allah adalah roh tidak terbatas, kekal. Nah ini, Allah kita itu tak terbatas dan sekaligus kekal. Jadi tidak dibatasi oleh apapun, waktu, ruang, dan segalanya tidak dibatasi. Mereka itu Allah yang kekal, yang menciptakan langit, bumi, segala isinya, dan dalam kekekalannya mereka yang mengatur segalanya. Jadi manusia hidup di dunia ini dibatasi karena manusia itu ciptaan Tuhan. Tetapi Allah, Yesus, dan Roh Kudus, mereka itu kekal adanya. Tidak ada yang dibatasi oleh segala yang ada di dunia ini. Oke. Dan itu menurut Baswell. Coba kita akan lihat selanjutnya dari Louis Berkhof, seorang teolog karismatik yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa Allah itu esa, sempurna, tidak berubah, dan tak terbatas. Jadi sesuai dengan teolog-teolog sebelumnya, dan dia pun sedemikian, dia pun pemikirannya sepaham dengan yang teolog sebelumnya dari 3 teolog itu. Jadi mereka berpendapat bahwa Allah itu esa, sempurna, tidak berubah, dan tak terbatas. Jadi iman saya, imannya mereka sama, dan saya percaya Bapak Ibu juga mengimani Allah yang sama, yaitu Allah yang esa, Allah yang sempurna. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Ya, kita akan melihat Allah itu seperti apa dari 4 tokoh yang tadi kita sudah melihat, dan sekarang ini ada Allah. Allah punya definisi, atau kita bisa mengetahui sifatnya Allah, karakternya Allah, dan apa yang Allah lakukan dan tercantum di dalam Alkitab.
yaitu yang pertama, roh yang tak terbatas, sempurna, di dalam dia segala sesuatu bersumber, terpelihara, berakhir, pribadi yang esa, tak terbagi, mutlak, dan sebagainya. Jadi dari 4 tokoh yang tadi mereka mengatakan sudah dibagi, dan di sini sudah mendapatkan 27 poin bahwa Allah kita yang begitu banyak kesempurnaan yang sudah dinyatakan di dalam slide ini, bahwa kebijaksanaannya, kekudusannya, keadilannya, kemurahannya, dan semua yang baik dimiliki oleh Allah. Dan Allah kita yang hebat dan luar biasa ini yang kita imani, dia bisa melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kemurahannya, kebenarannya. Kebenaran manusia tidak sama dengan kebenaran Allah, karena manusia mungkin hari ini benar, besok bisa saja tidak benar, atau kebenaran manusia tidak sebanding. Tetapi Allah kita, Allah yang ada di surga, dia memiliki kebenaran yang mutlak. Dia Allah yang maha kudus, dia Allah yang tak terbagi, pribadi yang esa, dan sebagainya. Itu Allah kita. Oke, coba kita lihat poin selanjutnya ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat metode penyataan diri Allah. Jadi Allah yang tak terbatas, Allah yang roh ini yang terbatas, dia bisa menyatakan kepada manusia dengan caranya yang berbeda, dengan caranya dia, metodenya dia. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang mengetahui cara Allah bekerja. Kita manusia bisa bekerja dengan cara yang bisa saja salah. Hari ini kita mengatakan ini, besok kita mengatakan ini, dan sewaktu-waktu manusia bisa salah. Tetapi cara kerja Allah dengan sempurna sesuai dengan rencananya. Oke, kita akan lihat penyataan diri Allah itu memiliki 2 metode yang saat ini kita kenal ya. Oke, yaitu yang pertama penyataan umum. Yang pertama yaitu Allah menyatakan diri dengan cara metode penyataan umum. Dan yang kedua yaitu Allah menyatakan diri dengan penyataan khusus. Jadi 2 penyataan Allah kita perlu mengetahui, dan kita juga bisa mengatakan kepada orang yang bukan Kristen bahwa mereka sedang menikmati penyataan Allah yang sempurna itu. Oke, jadi 2 penyataan Allah, yang pertama umum dan yang kedua adalah khusus. Penyataan Allah ada 2, umum dan khusus. Oke, kita akan lihat. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat penyataan diri Allah dengan umum. Allah menyatakan yang pertama adalah dengan alam semesta. Allah menciptakan dunia ini, siang, malam, matahari, bintang, bulan, awan, hujan, dan segala yang ada di dunia ini. Semua manusia yang tidak mengimani Allah yang benar, mereka menikmati. Dan itu adalah penyataan umum Allah kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia, hewan, dan segala binatang dan apapun yang ada di dunia ini. Tuhan yang ciptakan, dan semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah yang kita imani melalui Yesus sekalipun, mereka menikmati penyataan umum Allah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, kita boleh sharing mengenai penyataan umum Allah ini kepada orang yang bukan Kristen. Jadi kita boleh mengatakan bahwa Tuhan menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan malam, menciptakan segala sesuatu dan dinikmati oleh semua orang dan bukan hanya orang Kristen. Itu penyataan umum Allah yang pertama. Oke, penyataan umum Allah yang kedua kita lihat ya. Yang kedua yaitu secara umat manusia. Secara kehidupan manusia yang pada awalnya yang kita sebagai orang Kristen sudah mengimani berdasarkan Alkitab. Kita mengimani bahwa Adam dan Hawa adalah
ciptaan Allah yang pertama, dan dari situ berkembang kehidupannya sampai dengan saat ini. Kita sudah mendekati 8 miliar manusia di dunia ini, dan orang Kristen sekitar 3 sampai 4 miliar atau mendekati 5 miliar manusia, dan seluruh agama atau semua manusia di dunia ini mendekati 7 sampai 8 miliar. Nah, Bapak Ibu, 7 sampai 8 miliar manusia Tuhan ciptakan, dan sejarahnya sudah dicatat. Hanya 2 orang, hanya 2, Adam dan Hawa. Dari 2 orang ini Tuhan berjanji, sebelum Tuhan menciptakan manusia, mereka, Allah, Yesus, dan Roh Kudus, mereka sudah merancang. Dan setelah Allah menciptakan manusia pertama dan kedua, ya, Adam dan Hawa, Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah. Janji Tuhan sudah digenapi. 8 miliar lebih manusia, berarti Allah kita adalah Allah yang maha benar, maha dahsyat, dan Dia tidak pernah bohong. Jadi kehidupan sejarah umat manusia dari 2 orang sampai dengan saat ini miliaran, ini bersumber dari Allah kita yang benar, Allah yang kita imani, bukan dari dunia lain, bukan cerita dongeng yang tidak percaya Tuhan. Mereka mengatakan bahwa kita ini awalnya dari keturunan kera, dari gorila, atau dari keturunan apa. Bukan. Kita memiliki sejarah yang benar, yaitu pertama Allah menciptakan Adam, Hawa, dan dari kedua ciptaan Allah ini berkembang sampai 8 miliar lebih manusia saat ini. Oke, itu sejarah umat manusia. Dan yang terakhir, untuk penyataan umum Allah adalah hati nurani. Semua manusia di dunia ini Allah menaruh hati nurani di dalam setiap kehidupan manusia, termasuk saya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Kita punya hati nurani yang diberikan oleh Allah, dan kita punya hati kecil mengatakan bahwa oh ini kamu salah, oh harus lakukan ini, oh tadi kamu bicaranya salah karena bicara kepada orang tua dengan kata yang keras, atau tadi kamu itu bohong, kamu bicara yang tidak benar kepada orang itu, dan lain-lain. Dan hati nurani itu Tuhan taruh, dan hati nurani ini semua manusia di dunia ini memiliki, dan mereka sedang ada di dalam hati berpikir hal yang baik dan buruk. Semua orang memiliki itu, hati nurani yang Tuhan taruh. Jadi, oh kalau saya membunuh orang dengan tanpa alasan berarti saya salah. Itu hati nurani yang Tuhan taruh. Jadi hati nurani ini orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang tidak mengakui Allah yang kita imani, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, mungkin komunis sekalipun, atau orang yang berbeda agama dengan kita, mereka punya hati nurani Allah taruh. Itu mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mereka bisa hidup dengan baik semua dari Tuhan yang kita imani, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan, kita akan maju selangkah lagi. Tadi adalah penyataan umum, kita maju ke penyataan khusus. Bapak Ibu, penyataan khusus, ada 2 hal penting yang kita boleh lihat, yaitu yang pertama adalah melalui Alkitab. Allah menyatakan diri melalui Alkitab, firman Allah yang kita imani bahwa tanpa salah dihilangkan oleh Allah melalui Roh Kudus pada penulis lebih dari 40 orang dan 3 bahasa yang berbeda, dan dengan waktu yang kurang lebih 1000 tahun lebih mereka menuliskan, tapi tanpa salah. Ini penyataan Allah secara khusus buat orang Kristen, saya, Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, dan semua manusia yang ada di dunia yang percaya kepada Yesus. Allah sudah menyatakan melalui Alkitab. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyaksikan penyataan Allah dari 2 sisi. Penyataan umum pun kita menyaksikan, dan penyataan khusus yaitu untuk kita yang Nasrani atau orang Kristen, orang yang percaya Yesus, yaitu kita punya Alkitab yang 66 kitab, dan
dibagi dalam dua, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama 39 kitab dan perjanjian baru 27 kitab, dan kita imani itu. Semua orang percaya, orang Kristen sudah mengimani. Jadi penyataan khusus Allah, Alkitab yang kita pegang itu adalah penyataan khusus Allah. Kita lihat penyataan khusus bagi orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang adalah Allah secara sempurna, namun dia harus rela turun ke dunia mengambil rupa seperti manusia, seperti kita, untuk mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Jadi penyataan khusus Allah bagi orang Nasrani, orang Kristen, orang yang percaya Yesus adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia datang mengambil rupa manusia, mengambil rupa seperti bayi yang baru lahir, tujuannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan bukan hanya Yesus sendiri yang datang, namun Allah, Yesus, dan Roh Kudus, mereka ketiganya bekerja sama untuk menyelamatkan manusia berdosa kita yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah penyataan Allah secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu alam semesta dan semua yang ada di dunia ini, hati nurani dan lain-lain. Tapi penyataan khusus hanya dua hal. Yang pertama melalui Alkitab, dan yang kedua melalui Yesus Kristus yang kita imani. Oke, kita maju selangkah lagi. Berikutnya yaitu nama-nama Allah. Allah memberi dirinya dengan sebutan sesuai dengan konteks, dan nama Allah itu ada makna yang sangat mendasar, dan itu akan kita menggali, kita akan mempelajari lebih jauh. Contohnya, nama Allah yaitu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi Allah yang kita imani ini dikatakan Jehovah Jireh. Kenapa? Karena Allah dia menyediakan segalanya. Bapak Ibu, kita berdoa, Tuhan saya mau ini. Mungkin saja hari ini tidak menjawab apa yang kita minta 1-2 tahun, tapi suatu saat dengan waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan, dia akan menjawab. Jadi nama Allah yang kita imani adalah Jehovah Jireh, artinya dia Allah yang menyediakan dalam segala hal. Oke, baik Bapak Ibu, next yaitu Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku, Jehovah Raha, Tuhan gembalaku, Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan, Jehovah Roy, Tuhan adalah gembalaku, Jehovah Zalom, Tuhan adalah keselamatan, dan Jehovah Zama, Tuhan hadir di situ, dan lain-lain. Ini nama yang dipakai dan Tuhan menyatakan diri, ini ada maknanya. Di balik nama itu ada makna, dan semuanya adalah latar belakang. Seperti contoh Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tuhan bilang saya menyediakan, berarti contoh yang kita bisa ambil yaitu Abraham dan Ishak. Ayahnya mau sembelih dia karena Abraham mau sembelih Ishak sesuai dengan permintaannya Allah. Tapi karena imannya dia yang sangat kuat, tidak apa-apa dia akan mati. Jadi hari ini sesuai permintaan Allah yang maha besar, saya bunuh, nanti juga dia akan mati. Jadi saat ini juga saya bunuh, mempersembahkan sesuai permintaan Allah. Ternyata Tuhan bilang apa? Jangan lakukan itu, saya sudah. Itu sebutan saat itu dia katakan apa? Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Itu contoh. Jadi yang lain-lain, nama yang lain itu sesuai dengan ada latar belakangnya. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat next. Oke, sifat Allah. Tadi adalah nama-nama Allah. Jadi inti dari nama Allah yang beberapa banyak itu hanya satu. Nama ada latar belakangnya. Contoh yang pertama tadi saya mengatakan bahwa Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, karena saat yang membutuhkan ada Tuhan bilang, oh saya sudah siapkan ini. Berarti namanya dia Jehovah Jireh. Jadi sesuai konteksnya nama Allah. Bapak Ibu, next kita akan melihat mengenai sifat Allah. Sifat Allah yaitu sifat yang menyatakan imanansi Allah, imanansi Allah.
Yang pertama itu Allah kita itu maha bijaksana, maha baik, maha kudus, maha benar, maha adil, maha murah, dan kasih setia. Jadi Allah yang kita imani ini Allah yang sangat dahsyat, luar biasa, dan Dia yang segala maha. Jadi manusia di dunia ini tidak ada satupun yang maha. Sekalipun ada yang bilang, oh dia itu maha kaya, dia maha kaya sekalipun, bagi Tuhan kecil. Kekayaan manusia di dunia kecil, atau mungkin kebaikan manusia di dunia ini kecil, kebesaran apapun di dunia ini kecil bagi Tuhan. Karena yang maha, yang punya segalanya hanya Tuhan, Allah yang kita imani, Allah, Yesus, Roh Kudus, ketiganya yang esa yang kita imani ini, mereka yang punya segalanya. Jadi mereka layak dikatakan bahwa maha. Dan sebutan di sini dikatakan sifat Allah itu maha murah, maha kasih, maha setia. Setia adalah mahal. Jadi mungkin manusia 1-2 hari, 1-2 bulan, 1 tahun atau beberapa waktu dia bisa setia, tetapi waktu-waktu beberapa akan menelan oleh zaman atau waktunya, dia bisa saja tidak setia. Dan saya katakan bahwa memang manusia tidak setia, karena yang maha setia hanya Allah di surga yang kita imani. Oke, Bapak Ibu, kita maju selangkah lagi, next. Oke, sekarang sifat Allah yang menyatakan transendensi Allah. Yang pertama, dia tidak diciptakan. Oke. Seperti yang saya katakan, malaikat sekalipun yang kita tidak lihat, yang melayani sangat dekat dengan Allah yang ada di surga sekalipun, malaikat itu ciptaan Tuhan. Jadi Allah ini, sifat Allah yaitu Allah tidak diciptakan. Dia adalah Allah yang ada dari waktu kekal sampai kekal, dan dia tidak terbatas dan tidak berubah, maha kuasa, maha tahu, maha adil, dan kekal. Jadi Allah kita itu Allah yang maha kuasa, maha tahu, semua maha dia miliki. Dan Allah kita itu tidak diciptakan, dan Allah yang punya segalanya. Oke, Bapak Ibu, kita akan maju selangkah lagi. Oke, di sini kita sudah mengetahui betapa besarnya Allah kita ini. Allah yang menciptakan, sifat Allah yang begitu besar, nama Allah, dan Allah yang mempunyai segalanya kita sudah tahu. Sekarang Tuhan berikan tugas kepada ciptaan yang paling mulia, yaitu manusia. Saya, Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswa, dan semua manusia, termasuk orang yang tidak percaya Yesus sekalipun, Tuhan ciptakan. Dan Tuhan berikan apa yang tadi kita mempelajari, yaitu hati nurani. Hati nurani yang dimiliki oleh semua orang. Tuhan mau supaya dia menjadi pemimpin yang berkarakter sesuai dengan maunya Tuhan. Kali ini kita sudah mengetahui mengenai Allah dan segalanya, sifatnya, namanya, dan segalanya. Maka sekarang coba kita akan melihat seorang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, Bapak Ibu mahasiswa, dan semua orang yang percaya Yesus, seperti apakah seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Oke, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang saya sebagai akhir dari pembelajaran kita untuk 5 menit terakhir ini, coba kita akan melihat karakter seorang pemimpin yang percaya. Seorang pemimpin yang beriman kepada Tuhan, dia harus memiliki karakter seperti apa. Oke, ada 9 karakter yang coba saya kemukakan kepada Bapak Ibu mahasiswa dan kita semua. Jadi seorang yang sudah tahu doktrin Allah itu ini, Allah akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita kalau kita punya karakter kehidupan yang baik, termasuk jadi pemimpin. Pemimpin tidak harus jadi seorang bupati, kepala desa, gubernur, presiden, atau camat dan segalanya, bukan. Jadi pemimpin di suatu kelompok kecil sekalipun, Bapak Ibu dan saya, kita adalah pemimpin di kelompok itu. Yang sudah menikah
atau nanti yang akan menikah, apabila engkau menjadi suami, engkau adalah kepala, pemimpin di keluarga itu. Kalau yang sudah menikah, sudah berkeluarga, engkau adalah pemimpin dari keluarga itu. Jadi seorang pemimpin apa yang karakter seorang pemimpin yang berasal dari Kristen harusnya seperti apa? Baik Bapak Ibu, kita akan melihat yang pertama itu sabar. Seorang Kristen yang menjadi pemimpin tidak boleh tergesa-gesa. Oh, saya orang nomor 1 di perusahaan ini, siapa yang melakukan aturan? Sabar dulu, saya kasih sanksi ini. Jangan, sabar dulu. Cari tahu kesalahan dia di mana. Harus dengan sabar mencari solusi. Kalau memang itu kesalahannya fatal sekalipun, dengan sabar menyelesaikan. Jadi mau pecat dia atau mau kasih hukuman sekalipun, dengan sabar. Tidak harus langsung main tonjok atau main fisik dan segala macam. Tapi seorang pemimpin harus sabar menghadapi dalam segala hal. Sabar dengan menghadapi tantangan, dengan sabar menasihati bawahan yang sedang melanggar aturan dan sebagainya. Oke, seorang pemimpin yang berasal dari Nasrani dan seorang pemimpin yang memiliki karakter dan sifat Allah, dan seorang pemimpin yang sudah belajar memahami tentang doktrin Allah, dia harus pemaaf. Seperti Allah kita tadi, Allah adalah Allah yang maha baik, maha kuasa, maha pengasih dan segala macam. Kita harus menerapkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya karakter Allah, sifat Allah tidak harus sempurna. Sedikit saja kita sudah lakukan, memaafkan orang yang bersalah, kita memaafkan, tidak apa-apa, kamu salah tapi tidak boleh mengulangi. Kamu lakukan ini, maka terjadinya seperti ini, jadi lain kali tidak boleh mengulangi. Saya memaafkan kamu, tapi harus belajar. Ini adalah pelajaran berharga bagi kamu. Jadi memberikan suatu hal yang positif dan maafkan dia. Seorang yang belajar tentang doktrin Allah dan jadi pemimpin, dia harus pemaaf. Dan saya percaya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu yang ada di sini menjadi orang-orang yang pemaaf. Kita akan lihat seorang pemimpin adalah seorang yang jujur. Jadi seorang pemimpin orang Kristen harus jujur. Kalau menjadi kepala dinas atau kepala apapun dalam salah satu instansi atau jadi direktur di salah satu pengusaha atau perusahaan dan sekalipun, harus orang yang jujur, harus menjadi jujur. Tidak boleh, saya dapat 100 juta, nanti saya kasih 30 juta dengan alasan ini, 70 saya pakai. Itu tidak jujur. Seorang Kristen dan yang sudah belajar sifat Allah, karakter Allah, dan belajar tentang doktrin Allah, seorang harus jujur. Karena Allah kita itu Allah yang adil, Allah yang jujur. Selanjutnya itu seorang pemimpin harus berani. Jadi bukan berani, 1.000 orang, bawaan saya 1.000. Bukan berani jalan dan berani, bukan itu, bukan berani mengambil resiko dengan berani dan mengambil keputusan dengan berani. Oke, kamu lakukan ini, maka cek ini. Jadi yang lain bisa melihat, pemimpin kami lakukan ini, tujuannya seperti ini. Jadi mengambil segala sesuatu dengan langkah dan kedepannya dengan berani, supaya bawahannya menjadi seorang pemimpin, mereka akan melihat, menjadikan contoh yang baik. Oke, next yaitu fokus memandang pada Tuhan. Ini hal penting. Seorang pemimpin harus fokus kepada Tuhan di surga, supaya orang-orang bawahannya mereka juga akan bisa memuji Tuhan, sekalipun bukan agamanya sama. Dia tidak beriman kepada Tuhan yang kita imani atau bukan seiman sekalipun, dia akan percaya bahwa kehidupan kita akan mencari berkat dan dia bisa mencari Allah yang benar melalui hidup kita. Jadi fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan itu bukan lihat ke, saya harus lihat ke atas, fokus bukan seperti itu. Tapi hidup kita sebelum makan berdoa,
orang bersalah tidak harus tonjok, tapi dengan santai, dengan sabar, atau melakukan sesuatu yang baik, kita sudah menyatakan bahwa kepada dia bahwa kita ini orang-orang yang fokus kepada Tuhan kita di surga. Oke, next. Tekun dan bijaksana. Bapak Ibu, kita orang yang beriman kepada Tuhan harus tekun dan bijaksana, dan peduli kepada orang lain, rendah hati dan lemah lembut. Seorang pemimpin harus rendah hati, harus lemah lembut dan peduli kepada orang lain. Jadi tidak harus saya, bukan, tapi apapun yang dialami oleh bawahan kita, orang lain, seorang yang percaya kepada Allah yang benar, sudah pelajari doktrin Allah yang benar, dia harus hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Baik, Bapak Ibu, itu adalah penjelasan mengenai doktrin Allah. Seorang yang belajar doktrin Allah dalam kehidupannya harus terapkan sifat-sifat Allah. Jadi sekian untuk pertemuan kita di kali ini, dan kita akan melanjutkan sesi selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Harapan saya Bapak Ibu, apa yang sudah bisa dapatkan hari ini menjadi berkat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Amin.